Budidaya koi itu sangat mudah sekali dan bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa punya keahlian khusus. Jadi di mana ada air, ada indukan, jantan dan betina, maka semua orang bisa membudidayakan koi. Di kacamata kami selaku penyuluh perikanan, sebetulnya budidaya ikan koi itu tidak serumit yang kita pikirkan. Apalagi setelah teman-teman atau pelaku-pelaku utama perikanan, pembudidaya ikan hias itu datang ke sini. Bagaimana pihak Mina Papilon, Mas Untung itu bisa mengemas yang sebelumnya ikan koi itu seolah-olah kan kita tahu high class gitu ya. High class dengan biaya dan sarana prasarana yang mahal. Maaf ngomong, bisa saya katakan Mas Untung Mina Papilon ini bisa mendobrak itu semua. Pemijahan yang saat itu biasanya menggunakan, kalau bahasa kita, kakaban. Rumbai-rumbai itu khusus kalau di Jepang itu, ya kan? Jadi bagaimana beliau bisa ada temuan-temuan dan sebagainya, cukup bisa dengan tali rapia dan dengan trilin dan sebagainya, dan itu hasilnya juga bisa luar biasa bagus gitu. Koi yang jadi andalan atau yang jadi primadona di pasar itu adalah Gosanke, yaitu kohaku atau merah putih, kemudian Sanke atau Taiso Sansoku, merah putih dengan bercak hitam sedikit, kemudian Soa, merah putih hitam tapi dengan dasar warna hitam atau 60% warna hitam. Yang paling disukai pasar itu adalah ukuran 35, sekitar itu ukuran 35 itu kalau di tempat kita 1 tahun kurang lebih. Kalau di teman-teman lain daerah yang di suhu panas mungkin 6 bulan itu sudah ukuran 35. Jadi kalau kita untuk memulai budidaya, minimal kita punya kolam untuk deder atau nebar benih, kemudian kolam indukan, sama kolam untuk pemijahan. Misalkan kita nggak punya kolam yang permanen, ikan koi itu pakai kolam terpal saja untuk pemijahan itu bisa. Jadi kayak ikan lele, cuman syaratnya kalau ikan koi memang harus airnya benar-benar bersih, karena untuk mencegah mortalitas akibat penyakit, akibat jamur dan lain sebagainya. Ini satu pasang induk biasanya kalau di koi itu 1 betina, 2 pejantan atau 3 pejantan itu sudah bisa dikawinkan. Induk yang matang gonat kalau betina biasanya umur 3 tahun, kemudian kalau jantan itu 1 tahun bisa, tapi biasanya teman-teman pakai yang sudah usia 2 tahun, jadi sudah matang gonat. Kemudian kalau untuk pencampuran warna nanti tergantung selera masing-masing. Yang perlu dicatat, syarat indukan itu adalah tidak cacat. Kemudian kalau betina dan jantan itu yang lebih ukurannya bongsor itu lebih disukai, karena nanti diharapkan akan timbul anakan atau genetik yang bongsor atau yang bakal jumbo itu nanti yang turun ke anakan. Jadi setelah pemijahan, jadi secara ikan itu masuk dulu betina 1-2 jam kemudian, jantan masuk ke kolam pemijahan, nanti semalam biasanya sudah keluar telur. Ciri-ciri betina yang matang gonat adalah perutnya kelihatan besar, tapi kalau diraba lembek. Kalau diraba kok sudah masih keras, itu berarti belum matang gonat, itu secara kasat mata. Kemudian kalau jantan yang matang gonat adalah kalau diraba, di stripping itu keluar spermatozoid, kemudian kalau pipinya diraba, kasap itu sudah siap untuk dibijakan. Setelah itu nanti 2-3 hari kemudian telur akan menetas. Setelah menetas dibiarkan di kolam pemijahan, bisa dipindah juga. Nanti setelah itu, setelah netas baru dipindah ke kolam pendederan. Kemudian pakannya apa? Pakan awal-awal ada, mereka masih makan yoksak kalau ikan mas. Dan setelah itu bisa diganti dengan artemia atau ditambah tepung bubuk atau apa namanya, pakai kuning telur yang direbus. Jadi sangat mudah sekali, dimana orang bisa mijain ikan mas atau mijain lele, mijain koi pasti bisa. Jadi kalau untuk belajar budidaya, kita itu nggak usah pakai induk yang bagus-bagus. Tujuannya satu, yang penting kan mengetahui tekniknya, cara-caranya, kemudian keepingnya bagaimana. Nanti kalau pakai indukan yang biasa kok sudah
bisa, baru nanti kita baru ngomong kualitas. Jadi meminimalisir kerugian, karena biasanya orang kita kan satu kali gagal, satu kali rugi udah nyerah. Jadi misalkan kok teman-teman kesulitan untuk melakukan budidaya atau ada hal terkait budidaya perikanan kok kesulitan, nanti kita bisa menghubungi penyuluh setempat atau paling tidak kita penyuluh wilayah dari BP Tegal atau BLU Tegal. Nanti kan pasti akan ada bimbingan teknis. Jadi kita ada komunikasi dua arah. Bagaimana cara mengatasi masalah ini. Kan umumnya petani itu kalau ada penyakit yang baru atau ada masalah yang baru, mereka kebingungan. Secara skill teknis untuk budidaya oke, nanti begitu ada masalah baru biasanya kebingungan dan bisa menghubungi Balai BP3 Tegal. Di Papelon itu bahasanya didobrak oleh Mas Untung, meskipun biayanya tidak semahal di Jepang dan sebagainya, tapi kualitasnya itu tidak kalah. Monggo kalau ingin belajar koi dengan cara mudah, simple, ya biaya murah tapi hasilnya tidak murahan, itu bisa belajar di teman-teman Pokdakan Mina Papilon, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung.